Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 2 korban longsor PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan ditemukan hanyut. Menteri Perdagangan sidak pasar tradisional di Belawan. KPU Labuan Batu Selatan tetapkan paslon kepala daerah terpilih. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 2 jenazah korban longsor PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditemukan warga hanyut di Sungai Batang Toru sejauh 30 km dari lokasi longsor. Memasuki pencarian hari ketiga, sudah ditemukan 5 korban dalam keadaan meninggal dunia. 2 jenazah korban longsor di lokasi PLTA Batang Toru ditemukan warga di Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Warga menemukan 2 jenazah korban tersangkut di pinggiran Sungai Batang Toru sejauh 30 km lebih dari lokasi longsor. 2 jenazah korban longsor ini langsung dievakuasi petugas Basarnas ke Rumah Sakit Umum Sipirok untuk diidentifikasi. Kedua jenazah ini merupakan orang dewasa dengan jenis kelamin 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kepala Desa Muara Hutaraja Rohim Siregar menyampaikan jenazah ditemukan warga saat mencari pasir di pinggiran sungai. Kepala desa yang mendapat kabar tersebut langsung menghubungi petugas kepolisian. Penemuan mayat ini siapa yang menemukan duluan, Bang? Yang menemukan, yang lapor sama saya kepala kampung saya. Kepala kamu? Iya. Oh, gitu ya. Gimana? Ceritanya gimana, Bang? Lagi ngapain dia ke sungai kok nampak mayat gitu? Ambil kayu, Pak. Nangkap kayu ya. Terus setelah ditemukan gimana, Bang? Lapor sama saya, kemudian saya lapor sama Babin Kamtipmas sama Babinsa. Posisi mayatnya di mana? Posisi mayat satu di hulu, satu di hilir, Pak. Satu dulu. Ada berapa yang ditemukan tadi, Bang? 2 ditemukan di sini, Bang ya? Ya. Tahu kita jenis Tahu tadi kelaminnya apa? Yang di hulu laki-laki, yang di hilir perempuan. Longsor di lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru terjadi Kamis malam akibat hujan deras yang melanda lokasi 3 hari belakangan. Akibat longsor ini 12 warga setempat dan seorang pekerja PLTA yang merupakan warga negara asing dinyatakan hilang. Longsor ini terjadi di Desa W1 Kecamatan Batang Toru yang tepat berada di pinggiran Sungai Batang Toru. Sebagian korban hilang diperkirakan terbawa longsor ke sungai hingga hanyut terbawa arus. Hingga Minggu sore sudah 5 jenazah korban longsor ditemukan. 3 diantaranya sudah teridentifikasi dan langsung dimakamkan pihak keluarga. Berikut data korban longsor PLTA Batang Toru. Elmawati Waruhu 31 tahun, Jupiter Gulo 10 tahun, Novita Gulo 8 tahun, Anius Waruhu 60 tahun, Yasmani Halawa 50 tahun, Rizda Gulo 2,5 tahun, Sultan Fahri 6 tahun, Rio 4 tahun, Nur Sofia 12 tahun, Sardaman Christian 14 tahun, Mr. Long TKA WNA Cina, Dolan Sitompul, dan Doli Sitompul. Fokus untuk mencari korban yang diduga katanya masih ada. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya medan yang terkena longsor itu memang agak sulit sedikit ya, karena memang dari tebing langsung ke sungai. Makanya fokus hari ini kita menyisir tempat-tempat, titik-titik yang sekiranya korban itu masih ada di timbunan longsor tersebut. Tentunya dalam pelaksanaan ini kita perhatikan faktor keamanan seluruh petugas karena kita mengantisipasi longsor susulan. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar vaksinasi massal kepada Serikat Buruh di Kabupaten Deli Serdang. Vaksinasi massal digelar di Pusat Pengembangan Produk Usaha Daerah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam 1 Bukit Barisan melakukan pengecekan tahap-tahap pelaksanaan vaksinasi massal buruh dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Jumlah buruh yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 mencapai 450 orang dan ditargetkan untuk buruh di Kabupaten Deli Serdang sebanyak lebih kurang 530 orang. Tim medis yang bertugas sebagai vaksinator COVID-19 kepada para buruh ini terdiri dari Dinas Kesehatan Pemkab Deli Serdang, Dokes Polda Sumut, Kesdam 1 Bukit Barisan, dan Urkes Polresta Deli Serdang. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengatakan, vaksinasi ini ditujukan dalam rangka memberikan sistem imun atau kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Vaksinasi ini ditujukan khusus untuk serikat buruh di Kabupaten Deli Serdang dan diberikan secara gratis. Hari ini saya bersama Pak Panglima, ya, beserta didampingi Pak Wakil Bupati datang ke tempat ini untuk melihat pelaksanaan vaksinasi. Khususnya kepada teman-teman buruh. Pemerintah dari pusat sudah membuat tahapan untuk pelaksanaan vaksin kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Tahap pertama kemarin adalah tenaga kesehatan, tahap kedua pelayan publik, dan ini masih terus berjalan, dan tahap ketiga itu adalah masyarakat umum. Tahapan ini dibuat untuk memastikan semua masyarakat itu bisa divaksin, termasuk teman-teman media nih, gitu. Nah, ini akan terus kita lakukan sebagai upaya apa? Untuk memutus dan menekan penyebaran pandemi COVID di lingkungan kita. Vaksin ini salah satu cara. Cara yang lain, tetap gunakan masker meskipun sudah divaksin. Kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, kalau bicara targetnya ya harus seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Presiden sudah sampaikan, akhir tahun ini seluruh masyarakat kita harus sudah divaksin. Makanya kita terus maraton untuk melaksanakan vaksin, dan hari ini kita laksanakan kepada teman-teman buruh yang ada di wilayah Deli Serdang. Demikian, ya. Kapolda Sumatera Utara mengimbau agar seluruh buruh dan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Sumut untuk tidak mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mendatang. Hal ini menjadi atensi dalam rangka menekan penyebaran wabah COVID-19 dan keselamatan bersama. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPK Republik Indonesia gelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi daerah Sekepulauan Nias. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari kolusi, korupsi, nepotisme pada pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia gelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di Kepulauan Nias yang bertempat di kantor Wali Kota Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara. Didik Agung Wijanarko, selaku Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, pada rapat koordinasi tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan pemerintahan daerah dari tahun 2019 hingga 2020 di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias relatif buruk dan sangat mengecewakan. Berdasarkan skor Monitoring Center for Prevention, nilai Monitoring Center for Prevention dari masing-masing pemerintah daerah di Kepulauan Nias, pemerintah Kota Gunung Sitoli 56%, Kabupaten Nias 53,85%, Kabupaten Nias Selatan 32,89%, Kabupaten Nias Barat 39%, dan Kabupaten Nias Utara 28,03%. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap kepada seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias untuk meningkatkan nilai MCB tersebut di tahun 2021 ini, minimal mencapai 80%. Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada skor rata-rata yang terangkum dalam aplikasi MCP, yang saat ini mencakup 8 fokus area, di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan keuangan desa. Dari Direktorat 1 Koordinasi Supervisi KPK memiliki wilayah pemangkuan 7 provinsi. Di antaranya adalah Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan Nias ini kan salah satu dari Provinsi Sumatera Utara yang menurut kami perlu untuk kami datangi untuk mensupport mereka bagaimana memberikan pencegahan langkah
pencegahan pemerintah, langkah pencegahan secara pribadi terkait bagaimana menghilangkan niat. Nah, itu adalah mencegah lebih dini bagaimana tidak terjadi tindak pidana korupsi. Di samping itu ada langkah-langkah pencegahan dalam bentuk program yang kami harus minta kepada mereka. Dengan dilakukan itu sebaik-baiknya, maka peluang untuk terjadinya korupsi lebih kecil. Makanya kami mengajak dari kepala daerah, baik wali kota, bupati, untuk kita support bagaimana kita meningkatkan capaian MCP itu untuk menjadi lebih baik di tahun 2021 ini. Dari 2020 kemarin yang menurut kita kurang memuaskan. Jadi itu makanya kami datang ke sini. Di akhir acara rapat koordinasi seluruh kepala daerah dan KPK RI menandatangani komitmen bersama mengenai program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi wilayah Kepulauan Nias. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Sabtu pagi mengunjungi Pasar Kapuas di Belawan. Selain akan membenahi kondisi pasar, Menteri Perdagangan mengatakan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri relatif stabil. Bahkan harga bahan pokok di Sumut paling stabil di Pulau Sumatera. Dalam kunjungannya ke Kota Medan, tepatnya di Pasar Kapuas, Jalan Jawa, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi didampingi Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara berdialog dengan para pedagang. Pedagang yang mengeluhkan kumuhnya kondisi pasar yang sering dilanda banjir rob atau pasang air laut, meminta kepada pemerintah untuk membenahi pasar terbesar di kawasan Medan Utara tersebut yang hingga kini infrastruktur jalannya masih banyak yang rusak parah. Selain kondisi pasar yang kumuh, Menteri Perdagangan juga melihat harga bahan pokok di Sumatera Utara relatif stabil dan murah dibandingkan dengan harga bahan pokok di kota dan provinsi lain Pulau Sumatera selama bulan suci Ramadan. Harga daging sapi berada di angka Rp130.000 per kilogram, sementara harga cabai merah per kilonya berkisar Rp28.000 hingga Rp30.000. Untuk melihat kondisinya yang sebenarnya kalau menurut Pak Bobi ini sudah parah. Jadi sekaligus mengecek ketersediaan barang untuk puasa Ramadan dan Lebaran Idul Fitri, di mana harga di Sumatera Utara ini Pak Gubernur salah satu yang terbaik di Sumatera. Jadi tadi saya cek harga sapi itu, daging sapi Rp125.000, Rp124.000, harga cabai rawit merah sudah turun menjadi Rp50.000. Jadi harga cabai merah sudah di bawah Rp50.000, Rp30.000 bahkan tadi. Jadi ya 28. Jadi harga bawang juga begitu. Saya menyimpulkan bahwa ketersediaan barang di Sumatera ini Pak Gubernur baik, bagus dan terjangkau, stabil. Mudah-mudahan ini membuat puasa kita khusyuk. Dan juga saya janji sama Pak Wali, kita akan bereskan Pasar Jawa Belawan ini untuk bisa lebih baik, tidak lagi bau, tidak lagi banjir, dan bisa berbelanja dengan tenang. Yang paling penting Pak Wali adalah kita ingin menyiapkan supaya pasar-pasar tradisional ini bisa bersaing dengan pasar modern. Jadi ini supaya memberikan nafkah yang baik, memberikan pendapatan yang baik bagi penjual dan kenyamanan bagi pembeli. Diharapkan harga bahan pokok di Sumatera Utara akan terus stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Sementara pembangunan Pasar Kapuas ini rencananya akan dimulai di tahun 2022 mendatang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, terkait kasus daur ulang antigen di Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan akan mengusut tuntas baik dari sisi kelembagaan maupun hukum. Selain itu, pembenahan manajemen limbah medis akan difokuskan agar kejadian serupa tidak terulang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menyesalkan peristiwa daur ulang alat rapid antigen yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang beberapa waktu lalu. Pada kunjungan kerjanya di Kota Medan, Menko PMK menyebutkan akan mengusut tuntas kasus ini, baik dari sisi kelembagaan maupun proses hukum. Muhadjir menyebutkan akan melakukan pembenahan manajemen limbah medis guna meminimalisir peristiwa daur ulang kembali terjadi. Pemerintah menyesalkan kejadian itu dan ini suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak boleh terulang lagi, dan akan kita usut secara tuntas baik secara kelembagaan maupun secara hukum. Dan yang akan kita benahi adalah manajemen limbah medisnya, sehingga jangan sampai akan ada kejadian lagi limbah didaur ulang. Ini pasti juga ada kesalahan dalam soal manajemen pengelolaan atau tata kelola limbah medisnya. Diketahui sebelumnya di Reskrimsus Polda Sumut melakukan penggerebekan terhadap layanan rapid antigen di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang dan menemukan ratusan alat daur ulang. Dalam kasus antigen daur ulang ini, Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah menetapkan 5 orang tersangka yang merupakan PLT Branch Manager serta karyawan Kimia Farma. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pasca penggunaan alat antigen bekas pakai di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara yang didaur ulang di Laboratorium Kimia Farma Jalan R.A. Kartini, Kota Medan, aktivitas layanan di kantor laboratorium sepi. Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Alat tersebut didaur ulang di Laboratorium Kimia Farma Jalan R.A. Kartini, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus tersebut, pelaksana tugas Branch Manager Laboratorium Kimia Farma Medan, inisial PM yang menjadi otak pelaku dalam pendauran ulang alat rapid test antigen telah diamankan, bersama 4 karyawan lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni SR, DJ, R, dan M. Sementara itu diketahui layanan rapid test antigen dengan alat bekas tersebut sudah dilakukan sejak Desember 2020. Pasca penetapan kelima tersangka, kantor Laboratorium Kimia Farma Medan ini sepi dari aktivitas apapun. Bahkan di depan pagar kantor terlihat selembar kertas bertuliskan pelayanan dialihkan ke kantor Kimia Farma cabang lainnya. Salah satu warga Kota Medan, James Pardede, mengungkapkan rasa khawatir saat melakukan tes rapid antigen setelah mengetahui adanya kasus yang berhasil diungkap pihak kepolisian. Ia berharap pemerintah daerah terus mengontrol pelaksanaan pemeriksaan rapid test antigen, baik di bandara maupun di fasilitas publik lainnya. Ya, saya sebagai warga masyarakat merasa dengan ditemukannya kasus ini di Bandara Kuala Namu, merasa khawatir dan jadi takut kalau misalnya dilakukan swab antigen atau apa gitu, rapid test atau apa, karena kita takut itu adalah barang bekas yang didaur ulang kembali. Nah, kita takut ke depan bisa saja ini yang menjadi titik penyebaran virus corona di Sumatera Utara. Jadi kita berharap pemerintah harus tegas dalam melakukan pengawasan terhadap klinik-klinik atau usaha-usaha yang mencoba melakukan tes antigen, apakah itu yang didaur ulang atau yang bekas. Jadi pemerintah harus tegas dalam hal ini. Diketahui dari praktik daur ulang tersebut, petugas kepolisian menduga para tersangka meraih keuntungan hingga 1,8 miliar rupiah sejak bulan Desember. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu Selatan menetapkan pasangan calon Edimin dan Ahmad Padli Tanjung sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2020. Paslon nomor urut 2 ini mendapat perolehan suara 42,41% dan unggul dari 4 pasangan calon lain. Yang kami hormati, KPU Labuhan Batu Selatan melakukan rapat pleno terbuka penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2020 dengan melibatkan seluruh komisioner KPU, Bawaslu, pasangan calon, tim penghubung, dan partai pengusung. Ketua KPU Labuhan Batu Selatan Effendi Pasaribu menyebutkan, pleno penetapan tersebut merupakan bentuk konsisten pihaknya dalam melaksanakan surat putusan terkait tahapan dan jadwal. Sesuai amanah PKPU, pihaknya akan menyampaikan salinan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih ke pihak DPRD Labuhan Batu Selatan sebelum nantinya diajukan ke Mendagri untuk dilakukan pelantikan. Terima kasih. Hari ini KPU Labuhan Batu Selatan sesuai dengan tahapan kami di keputusan 562. Hari ini kami melakukan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020. Itu kegiatan kita hari ini. Jadi setelah ini ketua apa yang agenda ke depan? Setelah kami menetapkan pasangan calon terpilih, besok sesuai dengan amanah PKPU kami harus menyampaikan salinan berita acara dan putusan penetapan hari ini kepada DPRD Labuhan Batu Selatan untuk selanjutnya dilakukan mekanisme di DPRD Labuhan Batu Selatan untuk pengajuan ke Mendagri terkait pasangan calon ini untuk dilakukan pelantikan. Pasangan calon berapa atas nama siapa yang? Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor urut 2 Pak Haji Edimin dan Pak Haji Ahmad Padli Tanjung. Sementara Bupati Labuhan Batu Selatan terpilih, Edimin mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka. Setelah penetapan ini, ya kita berharap tidak ada terjadi permasalahan dimanapun. Kita harap kepada tim pemenang kita semuanya supaya kondusif lah, jangan memancing yang tidak ada apanya, supaya semua aman dan terkendali. Dan kepada paslon yang kalah, timnya pun jangan dijolimin, dan kita berharap semua kerjasama yang baik. Langkah kerja ke depan nanti Pak, apa yang dilakukan Pak? Yang prioritas ya Pak? Yang prioritas nanti kita kerja ke depan, terutama adalah di rumah sakit umum, kesehatan, terutama, dan pendidikan. Kedepannya, selain pembangunan infrastruktur, pihaknya akan memprioritaskan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Santun, berkata bijak berkarya tersebut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, renovasi bangunan gedung perumahan guru, ruangan belajar, dan kamar mandi SD negeri di Desa Manalu, Dusun Martona Bala Pakat, Kabupaten Humbanga Sundutan tidak memiliki plang proyek. Kegiatan sarana dan prasarana pendidikan SD Negeri 137480 Martona Bala senilai 1 miliar lebih tidak ada plang proyek. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Martona Bala, Rosita Manalu, ketika beberapa awak media berkunjung ke Dusun Martona Bala beberapa waktu lalu. Pengerjaan bangunan sudah mencapai 70%. Adapun bangunan yang direnovasi yaitu 1 unit bangunan ruang belajar, 1 unit perumahan guru, serta 1 unit kamar mandi. Rosita Manalu mengatakan, dirinya tidak mengetahui berapa anggaran dana yang dikeluarkan dalam pengerjaan bangunan tersebut. Dirinya juga menyebutkan tidak mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Sebenarnya bangunannya, pagunya nggak tahu loh Pak. Nggak tahu ya? Iya. Bagaimana Ibu nggak bisa tahu ada bangunan kita di sini berdiri sementara Ibu sendiri selaku kepala sekolah tidak tahu pagunya berapa? Iya, gini kan Pak, saya tanya itu bosnya. Iya tunggulah Pak. Oh Bu, ini nanti kami buat pagunya katanya. Padahal baru tadi malam datang pagunya, terus belum dibuat di situ. Baru tadi malam datang pagunya? Iya. Bagaimana bisa bangunan dibangun tapi anggarannya nggak diketahui? Pak. Oke lah Bu, yang ya satu lagi Bu ya.
kami lihat di sana nggak ada plan proyeknya, Bu. Entah berapa anggarannya, dari mana pemilik perusahaan yang mengerjakan, terus kapan selesainya kita tidak tahu sama sekali. Terus anggarannya dari mana ini, Bu? Bersumber dari mana? Iya, kata bosnya dari pusat, Pak. SD Negeri Martonabala memiliki 29 orang siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Pihak sekolah terpaksa melakukan belajar tatap muka karena terkendala jaringan internet. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangka informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.